Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Mita Mutiara Marcelinda. Di sini aku akan ngebahas tentang perubahan model bisnis di tengah COVID-19. Nah, jadi gimana sih menurut kalian perubahan ini bisa terjadi di tengah COVID-19? Kalau kalian pengen tahu, yuk simak videonya sampai habis ya. Nah guys, seperti yang kalian tahu, pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada dunia usaha. Tapi kalian juga harus tahu nih guys, masih banyak peluang-peluang bisnis atau usaha yang tetap survive di tengah pandemi ini. Menurut pengamat bisnis dan pemasaran, untuk berhasil survive di tengah pandemi, pelaku usaha harus bisa memperluas pasar usahanya melalui kanal digital, mulai dari mempromosikan hingga mendistribusikan merek dagangannya. Memperluas jaringan bisnis melalui dunia digital sudah harus dilakukan mulai sekarang, karena pandemi ini memang membawa tren perubahan transaksi masyarakat melalui teknologi. Ya, sekarang sudah banyak ya guys, para usahawan atau pembisnis yang melakukan usahanya itu di dunia sosial media atau di online shop. Itu banyak banget ya guys untuk melakukan promosi. Itu bisa kita lakuin di sosial media, dan untuk menjual barang-barangnya kita bisa melalui online shop dan merchant-merchant yang ada di dunia digital ini. Terus juga kalau menurut aku, dunia digital ini sudah tidak bisa dianggap sebagai pelengkap ya, itu sudah keharusan karena dua-duanya ini jalan, walaupun fisikalnya itu tidak akan pernah mati. Terus pandemi ini setidaknya memberikan kesimpulan bahwa perubahan model bisnis terjadi pada 4 hal. Yang pertama, kesehatan dan kebersihan, sentuhan kerumunan dan mobilitas. Yang kedua, seperti mengedepankan keselamatan dan kesehatan customer. Yang ketiga, bisnis yang tingkat bersentuhannya itu kecil. Nah, ini solusi dari digital nih guys. Jadi, di masa pandemi ini kan kita nggak boleh ya ada kerumunan atau kumpul-kumpul lah pokoknya. Apalagi seperti di pasar itu ya guys ya, itu kan nggak boleh, kita dilarang. Nah, karena ada dunia digital ini, kita jadi nggak kerumun, mau pesan apapun ada, ya seperti itu. Yang keempat, bisnis-bisnis yang memerlukan banyak kerumunan seperti bioskop, kemudian konser musik. Bisnis seperti ini sulit jika harus survive di tengah pandemi yang membatasi lingkungan seseorang. Nah, selanjutnya, bisnis yang memiliki mobilitas tinggi atau bisnis-bisnis yang high mobility seperti travel untuk 3-4 tahun ke depan itu masih berat karena membutuhkan mobilitas yang tinggi. Jadi ketika ingin memulai bisnis di tengah pandemi, setidaknya mempertimbangkan keempat aspek tersebut. Ya, seperti keselamatan yang harus menjadi prioritas, juga harus low touch, less crowd, kemudian bisnis-bisnis yang mobilitasnya rendah. Oke, jadi kesimpulannya, bisnis digital ini bisa menjadi prospek yang bagus dan memiliki ketahanan survive yang lebih baik di masa pandemi COVID-19. Karena pada umumnya bisnis-bisnis digital memiliki hygienity dan safety-nya bagus, juga bersifat low touch. Karena penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Selain itu, bisnis digital juga bersifat less crowd yang tidak akan menimbulkan keramaian. Seperti mobility ya, tidak perlu itu diadakan. Jadi yang pertama dilakukan adalah melihat bisnis apa yang masih bisa tumbuh di masa pandemi. Misalnya resto itu masih bisa karena orang kan butuh makan, tapi kalau travel itu berat, atau bisa juga ke makanan packaging. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Dadah.